Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmani dari Polo Internetum Universitas Handayani Makassar. Jadi kali ini kita mungkin akan sharing session terkait ilmu pemerintahan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari topik ini kami angkat dari kajian yang telah dipaparkan di mata kuliah kami di ilmu negara yang dibawakan oleh salah dosen kami, Bapak Dr. Hari ya, yang merupakan pejabat pemerintah di Kota Makassar. Ya, baik kita mulai. Jadi ketika kita berbicara tentang hukum, ya tentunya Indonesia ini merupakan negara hukum, ya, di mana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Nah, Indonesia negara hukum ini bisa kita maknai bahwa Indonesia merupakan negara hukum di mana pelaksanaan ketatanegaraan ini berdasarkan oleh peraturan atau undang-undang yang berlaku. Ya, peraturan dan undang-undang yang berlaku ini juga didasarkan atas ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa, Pancasila yang merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum, adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Baik, kita beralih kepada hierarki dari hukum yang berlaku itu sendiri. Jadi hierarki hukum itu yang pertama ya jelas bahwa yang hukum tertinggi di negara Indonesia adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konstitusi ini adalah kesepakatan tertinggi dalam suatu negara hukum. Kemudian yang kedua adalah PAP MPR atau ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena kita adalah negara demokrasi, jadi MPR ini menempati posisi yang kedua terkait dengan keputusan-keputusan yang diambil atau aturan-aturan yang dikeluarkan di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, level hierarki hukum yang ketiga adalah undang-undang atau perpu, ya. Undang-undang atau perpu, ya perpu ini yang dimaksud adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak ada dalam undang-undang atau merupakan undang-undang baru, ini merupakan perpu. Jadi dia berada di level yang ketiga. Selanjutnya di bawah undang-undang dan atau perpu, level selanjutnya atau yang keempat itu adalah peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah, apa-apa yang ditetapkan oleh pemerintah, ya itu merupakan hierarki hukum yang keempat. Di bawah hierarki hukum yang keempat atau PP peraturan pemerintah ini barulah peraturan presiden atau perpres. Ya, harus di pemerintahan dulu. Ketika pemerintahan nanti keputusan berikutnya itu ketetapan tertinggi berikutnya baru kita ambil perpres atau peraturan presiden. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Peraturan daerah ini terbagi atas dua. Jadi peraturan yang berada di lingkup wilayah provinsi dan peraturan yang berada di lingkup wilayah kabupaten atau kota. Ya, jadi ada 6 hierarki hukum. Ya, ada 6 hierarki hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui hierarki hukum ini, tentunya ini erat kaitannya dan sangat mendasar hubungannya dengan asas hukum kita. Jadi kita ada 3 asas hukum yang saling mempengaruhi, yang asas hukum inilah yang ketika kita melihat sebuah peraturan atau undang-undang, ketika memilih atau memilah undang-undang yang berlaku itu berdasarkan atas 3 asas
ini. Jadi 3 asas hukum ini antara lain yang pertama adalah derogat ya, lex superior derogat legi inferiori. Jadi lex superior derogat legi inferiori ini adalah sebuah asas di mana undang-undang atau aturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Ya, tadi kan sudah kita tahu hierarki hukum tadi. Jadi hierarki hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah, seperti ketika ada aturan yang ada di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, kemudian maksud dan tujuannya itu sama dengan undang-undang yang dikeluarkan oleh MPR kah atau Presiden kah, itu dianggap keputusan dari Presiden, keputusan ketetapan MPR itu dinafikan atau tidak diberlakukan, dan kita berdasarkan atau bersumber dari konstitusi saja karena dia adalah keputusan yang tertinggi. Begitu juga mungkin ya, seperti di keseharian kita dalam dunia pendidikan, akademisi, keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika serupa atau maksud dan tujuannya sama dengan keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah perguruan tinggi, maka kita bersumber atau mengambil arti dasar hukumnya itu yang tertinggi, yaitu di atasnya itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Ya, inilah asas kenapa ketika ada hukum yang lebih tinggi, lembaga yang lebih tinggi yang dikeluarkan, kemudian sudah ada lembaga lain tetapi sifatnya yang lebih di bawahnya lagi atau lebih rendah yang dipilih lebih tinggi, itu karena didasarkan atas asas ini, lex superior derogat legi inferiori. Asas hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah, ya, atau aturan yang lebih rendah. Kemudian asas hukum yang kedua, kita melihat kekhususan atau hal yang bersifat khusus atau umum, atau disebut lex specialis derogat legi generalis, ya, di mana undang-undang atau aturan yang khusus ini mengesampingkan undang-undang atau aturan yang bersifat umum ketika ada yang mengkaji hal sebuah case atau sebuah kasus yang sifatnya lebih khusus dan ada undang-undangnya, itu yang diambil, ada aturannya itu yang diambil, bukan aturan yang sifatnya lebih umum. Kemudian yang ketiga, itu asas yang ketiga itu lebih dilihat dari masanya, waktunya dikeluarkannya ini aturan atau undang-undang. Atau ini disebut di asas lex posteriori derogat legi priori. Jadi undang-undang baru akan mengesampingkan undang-undang lama. Jadi ini mungkin kita bisa ambil gambaran tentang topik atau peristiwa yang lagi viral saat ini ya, beberapa waktu yang lalu, yang lagi viral terkait keputusan MK mengenai batas usia cawapres, ya. Ini ada undang-undang yang dirubah, ada undang-undang yang sudah berlaku, ya, kemudian digantikan dengan undang-undang yang baru, dan undang-undang yang baru inilah yang sah dan undang-undang lama ditiadakan, ya. Di mana keputusan MK ini yang sebelumnya undang-undang lama mengatakan bahwa batas usia cawapres itu di bawah minimal 40 tahun. Tapi saat ini kan setelah sidang Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Ketua MK saat itu, Anwar Usman, dia memutuskan kembali setelah rapat hakim,
diputuskanlah bahwa batas usia cawapres itu minimal 40 tahun atau sudah pernah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Karena kita tahu bahwa lembaga Mahkamah Konstitusi ini ketika keputusannya dikeluarkan, keputusan MK ini dikeluarkan, ini sudah sifatnya final atau tidak bisa diganggu gugat lagi. Final, banding dan mengikat. Sehingga hal inilah yang membuat Gibran Rakabuming Raka ini lolos di pencalonan sebagai calon wakil presiden bersama capres Bapak Prabowo Subianto. Ya, meskipun mungkin dari klaim atau gugatan-gugatan yang ada, protes-protes yang ada, ini hakim istimewa sudah memberikan hukuman ya, atau atas dasar pelanggaran etika yang diberatkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Pak mantan Ketua MK sebelumnya Pak Anwar Usman, ini dipecat, digantikan seperti itu. Jadi asas ketiga ini juga diterapkan dalam diberlakukannya undang-undang tentang batas usia cawapres ya. Jadi sudah tidak berlaku lagi yang batas minimal 40 tahun karena dianggap ini tidak sesuai dengan konstitusi karena membatasi masyarakat, membatasi orang-orang untuk bergabung di dunia hukum, untuk mengambil haknya untuk bergabung di dunia politik. Dan digantikan dengan ditambahkannya redaksi bahwa yang penting punya pengalaman itu sudah bisa diloloskan. Baik, mungkin itu ya 3 asas hukum tadi. Jadi lex superior derogat legi inferiori, aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Yang kedua lex specialis derogat legi generali, aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Kemudian yang ketiga, yang terakhir tadi, lex posteriori derogat legi priori, jadi aturan yang sifatnya ini baru, misalnya aturan yang lebih dikeluarkan terbaru ini akan mengesampingkan undang-undang yang lama. Ya. Ini 3 asas ini harus dihafal ya untuk mahasiswa hukum, khususnya mungkin orang-orang yang mau bergelut di bidang hukum. Ini merupakan hal paten yang harus dipahami untuk orang-orang hukum. Mungkin yang terakhir ya dari sharing session kita kali ini yaitu tentang sistem pemerintahan. Jadi sistem pemerintahan mungkin yang kita kenal itu di Indonesia adalah demokrasi. Tapi mungkin kita perlu tahu juga bahwa sistem pemerintahan apa sih yang ada yang berlaku di suatu negara. Jadi yang bisa kita kaji, yang bisa saya sharing ke teman-teman. Yang pertama itu ada yang disebut monarki, ya. Sudah pernah dengar kan? Sudah pernah tentu. Sudah pernah di sekolah, waktu sekolah itu sudah pernah pelajari monarki, oligarki, aristokrasi, demokrasi. Nah, kita review saja ya kembali. Yang pertama itu adalah monarki. Jadi kalau dikatakan monarki ini adalah satu negara yang dikendalikan oleh satu orang atau satu pihak, ya. Nah, kemudian satu pihak yang biasanya disebut lord aktor. Monarki kan identik dengan kerajaan ya. Satu ada namanya pimpinan raja, seorang raja dipimpin memimpin sebuah negara atau berkuasa dalam sebuah negara. Jadi, saat ini kan masih banyak kayak Arab Saudi kan ada raja ya, Raja Salman. Kemudian di Singapura juga masih dipimpin raja, Malaysia ya gitu. Jadi sistem pemerintahan ini itu monarki. Kalau kita bertanya, kira-kira ini monarki ini bagus tidak? Ya, ini tergantung juga. Jadi kita tidak bisa memberikan pendapat bahwa sistem pemerintah monarki tidak bagus karena hanya satu orang yang berkuasa. Nah, selama satu orang ini memberikan hak-hak rakyatnya, selama satu orang ini mensejahterakan rakyatnya,
dan tidak sewenang-wenang atas kekuasaannya itu, maka sistem pemerintahan monarki ini dipandang bagus ya untuk diterapkan di sebuah negara. Begitu juga dengan sistem pemerintahan lain, seperti mungkin sistem pemerintahan yang kedua, aristokrasi. Aristokrasi ini, kalau monarki tadi kan dia satu orang ya, satu pihak. Nah, kalau aristokrasi ini ada sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok orang, ya, sekelompok orang. Jadi sekelompok orang ini ketika dia berkuasa memerintah sebuah negara, tapi berdasarkan kepentingannya sendiri ini, ya maka disebutlah dia kelompok oligarki, ya maka tidak baik, maka dia akan ditumbangkan oleh banyak orang, oleh masyarakat. Ya, sistem pemerintahan yang akan ditumbangkan oleh masyarakat, jadi sistem pemerintahan oleh masyarakat, oleh rakyat, ini disebut dengan demokrasi. Ya. Demokrasi inilah yang dianut sistem pemerintahannya di Indonesia. Ya, di mana sistem yang dikendalikan, yang harusnya ya dikendalikan oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, dan tidak diplesetkan mungkin seperti hebohnya pemilu saat ini, di mana mungkin salah satu capres ya mencanangkan bahwa harus ada perubahan karena dianggaplah di Indonesia sudah tidak betul-betul berjalan sesuai dengan demokrasi, tapi sudah mulai berdasarkan atas kekuasaan, sudah Wakanda, disebut ini Wakanda nomor maunya, Wakanda nomor, ya Indonesia forever, ya Indonesia demokrasi forever, ya ini salah satu mungkin yang sudah di kampanye karena salah satu calon presidennya kita, ya ya demokrasi. Jadi sistem pemerintahan ini ya, intinya satu, ketika dia mampu mensejahterakan rakyat, tidak sewenang-wenang kepada rakyat, ya sistem pemerintahan yang berlaku ini adalah sistem pemerintahan yang bisa tetap dianggap baik, baik itu dia monarki kah, aristokrasi kah, atau demokrasi. Tetapi ketika yang mengendalikan atau penguasa yang diberikan amanah untuk memerintah sebuah negara, dia sewenang-wenang, dia menjalankan pemerintahan atas kepentingan pribadi, atas kekuasaan, atas bisnis atau uang, ya seperti demokrasi, ketika ada kepentingan pribadi di dalamnya oleh pemerintah yang berwenang, maka di situ bisa saja kita sebut ia adalah demokrasi yang kebablasan, demokrasi yang sudah menikah dan sudah berbelok arah. Jadi mungkin seperti itu. Jadi ini sangat penting juga kita kaji, sangat penting juga kita pahami bahwa sehingga ketika kita juga mungkin kita hubung-hubungkan dengan untuk memilih pemimpin, ya kita lihat bagaimana rekam jejaknya, bagaimana visi misinya ke depan. Mungkin itu untuk sharing session kita kali ini. Jadi mungkin ada beberapa topik kajian dari pemerintahan dan perundang-undangan di Indonesia, dari dasar hukum Indonesia sebagai negara hukum, kemudian hierarki hukum, kemudian kita juga sudah membahas tentang 3 asas hukum, kemudian juga terakhir kita bahas tentang 3 bentuk pemerintahan yang berlaku. Yang salah satunya adalah pemerintahan demokrasi yang katanya diberlakukan di Indonesia. Ya. Baik, mungkin itu ya sharing session kita kali ini. Jadi sharing session kali ini kami persembahkan khusus pada dosen di mata kuliah kami, dosen mata kuliah ilmu negara, Bapak Dr. Hari. Terima kasih banyak Pak untuk diberikan masukan, diberikan sharing ilmunya yang mampu juga kami sharing di sharing session kami. Kami akhiri ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.